Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Dr. Reza Yuridian Purwopo. Saya seorang dokter spesialis kulit dan kelamin, peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia. Saya punya pengalaman dalam melakukan uji klinis kosmetik dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan Profesor, Bapak, Ibu, teman-teman, mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan untuk bisa sama-sama seperti misalnya menghasilkan karya ilmiah atau publikasi ini ya. Ini publikasi yang silakan jika teman-teman, Bapak, Ibu ingin mendapatkan full papernya kami akan berikan dan kami akan jelaskan yang juga sebagian besar masih menjadi ongoing riset kami untuk kami bisa ajak Bapak Ibu di ongoing atau di bidang di lini yang kami sedang kerjakan ini. Beberapa masih dalam proses mendapatkan pendanaan tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari swasta hingga bisa hilirisasi hasil riset kita ini bermanfaat bagi masyarakat, menghasilkan paten, buku, dan berbagai kegiatan lainnya untuk pengabdian. Terima kasih banyak atas undangannya, panitia, Ibu Dr. Nendeng Silvi, yang terhormat Ibu Dr. Anda Mari Oktavini, Bapak Dr. Islamuddin Ahmad, Bapak Dr. Efri Sandi, ini akan membawakan preclinical dan clinical trial based on cosmeceutical development. Pertanyaan pertama silakan teman-teman jawab di chat ya, jika punya teman, saudara, atau keluarga yang datang dengan keluhan flek-fleknya kecil-kecil, samar. Ini contoh kasus ya untuk kita bisa diskusikan. Kebetulan ini merupakan pasien kami yang sudah berobat ke beberapa dokter juga tidak sembuh, merasa tidak tuntas ya. Kira-kira kalau dilihat dari kiri dan kanan, mudah-mudahan lebih terlihat jelas bahwa ada flek-flek hitam yang menurut pasien. Nah, tapi menurut kita, mungkin kita harus bisa bedakan ya. Ini fleknya keratosis seborrhei, atau melasma, atau lentiginosis, atau flek-flek lain ya, nefus, dan lain-lain ya. Karena itu akan mempengaruhi skincare atau kosmetik yang akan kita berikan untuk penanganan. Silakan jika sudah di-chat. Nah, pertanyaan kedua, silakan juga kita chat sama-sama, nanti kita bahas ya pada saat forum diskusi. Ini kebetulan juga ada contoh kasus yang bagus. Pasien datang dengan keluhan wajahnya merah, bengkak, gatal sejak kurang lebih 1 minggu. Kebetulan beliau ini adalah entertainment ya, dikerja dengan harus bermake up dan kadang make upnya itu berganti-ganti karena yang menyediakan kadang-kadang panitia gitu, beliau tinggal mengikuti mungkin sebagai influencer dan lain-lain. Terakhir beliau merasakan kosmetik yang digunakan, yang diberikan, diaplikasikan membuat wajah beliau itu gatal dan bengkak seperti ini ya. Nah ini kalau dilihat gejalanya urtikaria dan ini bisa kadang berbahaya walaupun tadinya hanya berupa olesan kosmetik, tapi kalau bisa mencapai nasofaring atau tenggorokan, pasien juga bisa sesak napas dan membahayakan nyawa pasien ya. Jadi kalau menggunakan kosmetik ya kenapa harus diuji, harus diperiksa juga tidak hanya efektivitasnya saja, tapi juga efek sampingnya ya. Misalnya kalau menimbulkan indeks eritema ya atau merah, kemungkinan itu kalau menimbulkan reaksi iritasi, reaksi alergi yang justru malah tidak bagus buat kulit kita karena mungkin saja iritasi dan alergi tadi sifatnya menetap kambuh-kambuhan bahkan menimbulkan jejak atau bekas yang menjadi flek kehitaman yang disebut hiperpigmentasi pasca inflamasi yang memang perlu waktu untuk menghilangkan. Jadi sebaiknya juga dilihat tidak hanya efektivitas fungsi dari suatu skincare kosmetik tadi, tapi kira-kira ini faktor efek samping atau ada resiko apa nih pada kulit kita, silakan konsultasikan kepada dokter spesialis kulit Anda. Demikian, terima kasih, salam sehat. Ada beberapa kosmetik yang mungkin kita anggap hanya dioles, tapi ternyata mempunyai kandungan toksik atau logam ya di sini ada
merkuri, ada arsenik, ada hidrokinol, steroid, dan lain-lain. Jadi jangan hanya dilihat dari segi manfaatnya ya, tapi apa sih yang tadi mungkin efek samping seperti tadi pada ibu kasus kedua tadi ya, sampai urtikaria atau gatal dan mungkin saja bisa membahayakan nyawa pasien. Pertanyaan ketiga, apakah kita itu ya sebagai tenaga kesehatan atau beautician boleh menjual kosmetik? Ini menjadi pertanyaan karena menurut senior kami, Bapak Prof. Dr. Hardianto Subono, beliau katakan ini harus dari pabrik ya kalau kosmetik. Nah ini kita bisa diskusikan ya bagaimana kita kalau mau memproduksi suatu kosmetik. Ini merupakan definisi yang lain, bukan kosmetik lagi, tapi cosmeceutical yang merupakan gabungan antara kosmetik dengan obat ya. Jadi ini merupakan obat oles tentu ya, ini harus melalui resep ya. Dan some product can be both cosmetic and drug. Such product have two uses, misalnya sampo yang untuk anti ketombe. Kemungkinan juga ada produk-produk lain yang memang dicampur untuk mempengaruhi efek biologis mengobati suatu kondisi penyakit kulit atau rambut tertentu. Misalnya di sini toothpaste yang mengandung fluoride, deodoran yang mengandung antiperspiran, moisturizer yang mengandung skin protecting factor. Pertanyaan keempat, bagaimana kalau BPOM mengatur? Karena ini nanti akan diawasi secara pre dan post marketing oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Diberikan definisi bahwa kosmetik itu hanya merupakan bahan sediaan yang tidak mempengaruhi kondisi biologi kulit. Jadi sifatnya hanya membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, atau memperbaiki bau, dan melindungi memelihara tubuh. Tidak boleh ada klaim yang berlebihan. Pembatasan juga penggunaan harus diatur. Penyebar luasan informasi juga tidak boleh salah. Tindakan lain kemungkinan akan dilakukan BPOM jika ada pelanggaran. Perubahan kemasan pun juga harus dilaporkan. Beberapa klaim yang dilarang untuk digunakan pada produk kosmetik, misalnya anti wrinkle, anti jerawat, krim selulit, ya, sediaan higienisasi mulut yang memang ditujukan untuk pengobatan. Sediaan rambut yang tadi mengobati ketombe, seborrheic dermatitis, karena ini jelas merupakan suatu obat, bukan kosmetik lagi ya. Sediaan sabun dan lain-lain yang mengandung klaim fungisida, virusida, antiinfeksi, dan lain-lain ya. Peringatan ini bisa diberikan jika misalnya ada sesuatu klaim yang berlebihan, misalnya menggunakan tabir surya yang mengandung AHA, asam ulfa hidroksiasid, dan lain-lain. Ini bisa digunakan pada kemasan kita nanti. Ada beberapa kasus ya, misalnya terjadi penangkapan di klinik di Kota Medan, lalu pelarangan beberapa kosmetik yang beredar kebetulan ditarik dan dimasukkan sebagai bahan kosmetik yang klaim mereknya dijadikan awareness buat masyarakat sebagai kosmetik yang berbahaya. Dan ini tentu tidak kita inginkan terjadi pada kita ya, kita sudah keluarkan, tiba-tiba ditarik oleh BPOM dan disebut sebagai kosmetik yang berbahaya. Seperti ini contohnya ya, bahkan ada satu produk yang dikeluarkan oleh dokter kulit malah ya. Peraturan tentang kosmetik mengandung bahan berbahaya sudah diatur oleh BPOM. Di sini ada tindakan kemungkinan sanksi bagi yang melanggar ya. Beberapa bahan seperti asam retinoat, bahan pewarna merah, rodamin, jengga ini sudah dicantumkan. Merkuri, hidrokinon dilarang dalam kemasan kosmetik. Pertanyaan kelima, ya, mengapa tetap bisnis kosmetik itu marak? Karena berdasarkan dari survei, bisnis ini terus meningkat seperti kecanduan gitu. Siapapun, tidak hanya wanita, bahkan pria pun juga sekarang menggunakan skincare. Ya. Tren melanda cantik memang sudah diteliti melanda dunia, ya, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk pasangan. Industri retail berkembang di Indonesia, pasar populasi tempat terbanyak di dunia, dan ini menjadi
peluang bagi kita bekerja sama dengan industri. Kita bisa sebagai R&D atau riset-riset kita dimanfaatkan, dihilirisasi oleh swasta atau pemerintah. Nah, kita bahas sekarang preclinical and clinical study. Di sini preclinical masih tahap level evidence atau bukti ilmiah kedokteran yang paling rendah, yaitu animal and laboratory studies. Ya. Beberapa usaha ya atau konsultan yang menjabarkan jasa, misalnya preclinical cosmetics test misalnya ya, dia mengklaim bahwa bisa melakukan preclinical, R&D-nya silakan dikirimkan bahan yang mau diuji, mereka akan teliti mekanisme action-nya, bagaimana aktivitas masuk ke dalam kulitnya, dan efek terhadap kulitnya. Di sini tidak diperlukan lab yang berstatus GLP ya. Kemungkinan juga akan diberikan laporan tentang bisa saja peluang di market, di pasaran ya, bagaimana bisa melakukan klaim produk riset, hasil riset tadi, ilustrasinya bagaimana dan dokumentasinya diberikan, apakah itu ada efek kosmetogenomic screening, anti-aging, whitening, dan lain-lain. Bagaimana dengan uji hewan? Kita tahu uji hewan sudah dilakukan sejak dulu dan diatur juga secara etika oleh bioetik, contohnya di England, di Inggris ya. Di sini bagaimana menghindari konflik of interest dan jangan sampai melanggar etika ya. Banyak tujuan untuk uji tes menggunakan hewan ya. Kalau di sini yang kita lihat untuk kosmetik, dari hasil riset menunjukkan bahwa banyak sekarang yang tidak menganut lagi untuk dilakukan uji kosmetik menggunakan hewan, unacceptable katanya. Kalau untuk medical research masih acceptable 65% di sini ya. Di sini ada sertifikasi yang disebut Leaping Bunny Certification yang sudah muncul sejak tahun 90-an. Dan di sini disebut bebas dari kekejaman perlakuan terhadap hewan atau non-animal tested product. Nah, jadi bagaimana ternyata sudah ada kelompok yang memang menentang uji preklinis terhadap hewan untuk kosmetik ya. Di sini ada beberapa petunjuk, nanti kami akan kirimkan ke panitia makalah ini. Nah, ini tulisannya kecil supaya Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat panduan yang cukup lengkap ya. Di sini juga alur dan ternyata memang harus ada biaya untuk mendapatkan sertifikat bahwa kosmetik kita tadi memang bebas tidak melakukan penelitian terhadap uji hewan ya. Di sini alur pendaftarannya. Kadang-kadang memang dulunya memang ada data uji hewan karena memang dari awal bahan yang memang baru memang harus dilakukan uji hewan karena kita sebelum uji manusia harus tahu dulu apakah toksik terhadap manusia. Nah, kadang-kadang itu dilakukan sebenarnya oleh pihak ketiga gitu ya. Tapi bagaimana jika mau meyakinkan pasien atau pengguna atau market yang sekarang memang sudah menuntut no animal tested ya, bahkan menjadi syarat untuk ekspor di beberapa negara. Ada gerakan yang menentang no animal testing kata mereka ya. Di sini ada masih beberapa negara yang melakukan tetap uji hewan. Beberapa negara memang sudah memban atau melarang uji kosmetik pada hewan. Ya, di sini ada gambarannya nanti kami berikan pada makalah. Sudah ada beberapa merek yang terkenal seperti The Body Shop dan Unilever, mereka against animal testing. Beberapa kosmetik lainnya juga mengikuti ya, bahwa beauty without bunnies, don't test on animal mulai bermunculan. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat melarang uji kosmetik pada hewan, misalnya Maine atau New Jersey. Ya. Beberapa perusahaan mempunyai komitmen jangan melakukan uji pada hewan. Ya. Mereka mengklaim bahwa mereka bebas atau tidak melakukan penelitian menggunakan hewan untuk kosmetik. Ya.
Testing. 1, 2, 3. Itu ada contoh-contoh video yang menunjukkan gerakan anti menggunakan hewan untuk uji kosmetik. Sebagai gantinya telah dikeluarkan beberapa uji pengganti uji hewan, yaitu menggunakan langsung yang disebut ex vivo in vitro test menggunakan seperti kulit imitasi. Lalu juga bisa menggunakan teknologi komputer atau in silico study, bahkan disarankan untuk kosmetik yang memang bukan obat, langsung saja digunakan uji manusia. Di sini ada ex vivo model of human skin, nanti jurnalnya saya akan berikan kepada panitia, menggunakan lapisan kulit 3 dimensi yang bisa kita juga buat menggunakan stem cell, dan dilakukan uji kosmetik pada kulit hasil tissue engineering tadi. Lalu ada juga misalnya without animal testing quasi drug atau kosmetik produk, step by step protokol yang dibuat oleh Kojima dan kawan-kawan bagaimana melakukan suatu penelitian uji kosmetik tanpa melakukan uji hewan sama sekali. Ya, di sini beberapa panduan nanti kami akan berikan melalui panitia, ya, panduannya secara lengkap. Akhir adalah bagaimana kita lakukan human clinical trial, karena level of evidence-nya jauh lebih tinggi daripada uji hewan, ya, bisa mencapai level 2A untuk randomized control clinical trial study. Bagaimana kita bisa melakukan menuliskan suatu proposal? Mari kita kerjasama. Kami ada pengalaman sebagai organisasi kontrak riset atau kontrak research organizer sampai sekarang, menerima beberapa uji kosmetik dari perusahaan atau dari para peneliti untuk secara objektif kami lakukan riset, mencari prinsipal investigator, site uji klinik, bahkan mengatur mencari subjek-subjek penelitian dan melakukan penelitian hingga selesai. Di sini ada beberapa, kami akan berikan juga petunjuk dari BPOM mengenai tata laksana persetujuan uji klinis, mulai uji klinis fase 1, 2, 3, dan uji fase 4 yang sudah mendapatkan izin edar untuk pemasaran, ya, merupakan uji post marketing. Di sini ada petunjuk dari BPOM yang nanti juga kami akan lampirkan dan berikan kepada teman-teman semua, ya, bagaimana prosedur mengajukan izin uji klinis yang baik, alurnya, permohonannya, penyampaian notifikasi, ya, kalau bukan obat kan registrasi, tapi kosmetik cukup notifikasi pasca pemasaran. Penelitian juga sudah, cara pengajuan uji klinik yang baik sudah diatur oleh BPOM. Di sini ada 2 buku yang kami nanti juga bisa akan berikan kepada panitia, kepada teman-teman semua, mendapatkan izin PPUK, ya, persetujuan pelaksanaan uji klinis yang baik dari BPOM. Kami juga mengacu pada kosmetik European, misalnya saat kami melakukan uji sun protecting factor untuk mendapatkan klaim berapa SPF suatu kosmetik. Di sini ada guidelines-nya, nanti juga akan kami titipkan, berikan kepada panitia. Di tempat kami sudah bisa melakukan uji kosmetik tahan air pertama kali di Indonesia, sudah mendapatkan izin. Kami sudah melakukan beberapa penelitian dengan uji klinik terbaru yang memang membuktikan bahwa manusia ini terdiri atas bakteri, ya, sejak Human Genome Project ditemukan, ya. Jadi ini menjadi unik bahwa mikrobiota kulit kita mempengaruhi kondisi penyakit kulit. Ini kami akan daftarkan ke clinicaltrial.gov dan mendapatkan izin komite etik. Kosmetik prebiotik dan probiotik kemungkinan ke depan akan menjadi salah satu inovasi terbaru di bidang update kosmetik science, ya.
Kami biasanya samarkan kalau melakukan uji kosmetik, kami berikan kepada subjek human clinical trial ya untuk mengisi kuesioner. Lalu kami menggunakan alat ukur yang bersifat objektif dan kuantitatif ya. Kami melakukan uji-uji tambahan seperti hal ini, ya, ini dilakukan waktu itu oleh bersama produsen wadah kosmetik yang melakukan penelitian pertama kali di Indonesia untuk uji mikrobiota tipe kulit Indonesia yang paling unik, karena mikrobiota tadi tidak hanya berpengaruh pada jerawat, tidak hanya berpengaruh pada kulit sensitif, tapi kemungkinan pada aging ya. Beberapa bakteri ternyata sudah ditemukan di jurnal yang kami berikan kepada panitia, mempengaruhi kulit kalau kita ingin tetap awet muda gitu ya. Jangan sampai bakteri yang normal atau bakteri komensal menjadi mati dan kita kulitnya menjadi mudah penuaan kalau kita terlalu banyak menggunakan sabun antiseptik. Berikut adalah contoh prototipe kerjasama dengan Bapak Dr. Islamuddin dari Unmul dan dari UNJ Ibu Neneng. Mudah-mudahan kita bisa semua berkolaborasi menghasilkan kemandirian bahan baku kosmetik yang sampai sekarang masih impor ya 70 hingga 90% dari luar negeri. Kita bisa menolong petani, pekerja perkebunan, peneliti di bidang kehutanan untuk sama-sama, karena Indonesia merupakan negara dengan kekayaan hayati terbesar kedua setelah Brasil. Mari kita manfaatkan, kita teliti sama-sama. Demikian ini pesan awet muda dari Ibu Titi Puspa dan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selamat siang.